Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar sampel yang sifatnya probabilitas, sekarang kita belajar sampel non-probabilitas. Yang pertama adalah penarikan sampel yang sifatnya adalah sistematis. Nah, bagaimana nih? Kalau misalnya penarikan sampel sistematis, itu pengertiannya adalah setiap unsur atau anggota populasi disusun secara tertentu. Misalnya dari alfabetis, dari huruf A ke Z, atau dari yang memiliki nilai terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak. Contohnya gini. Contohnya misalnya ada 82 bank di Indonesia. Kemudian kalian mau meneliti 5 sampel. Kalian mau meneliti 5 sampel, jadi dari 82 tadi diambil 5 sampel, maka dengan menggunakan metode sampel sistematis ini, langkah pertama yaitu memberikan nomor urut. Misalnya nomor urutnya dari alfabetis, misalnya bank apa dulu, bank BCA, bank BNI, BRI, karena alfabetis B dulu, kemudian baru bank lainnya yang disusun secara alfabetis. Sampai jumlahnya adalah 82 karena jumlah populasinya adalah 82. Sedangkan yang akan dipilih menjadi sampel itu hanya berjumlah 5. Maka jaraknya antar sampel kan 16. 16 dapat dari mana? 82 dibagi 5. Berarti adanya 16. Sehingga nomor sampelnya atau bank yang akan dipilih menjadi sampel adalah bank yang ada di nomor 1. 17, 33, 49, sama 65. Karena ini diambil dari jarak antar sampel 16. Oke. Next, kemudian adalah penarikan sampel kuota. Nah, dalam penarikan sampel ini, sampel tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuotanya terpenuhi. Di sini saya mencantumkan contoh tanda tanya. Berarti penarikan sampel kuota ini harus kalian cari contohnya dan akan kita diskusikan di kelas Zoom. Selanjutnya adalah sampel purposive atau purposive sampling. Ada dua cara dalam purposive sampling, yaitu convenience sampling dan judgment sampling. Sama seperti penarikan sampel kuota. Convenience sampling dan judgment sampling akan kita diskusikan nanti ketika kuliah online di Zoom, dan kalian wajib mencari contoh serta penjelasan dari convenience sampling, judgment sampling, dan contoh kuota sampling. Okay. Next, kesalahan dalam penarikan sampel. Bisa nggak sih kita salah dalam penarikan sampel? Oh, tentu saja pasti bisa. Nah, caranya yaitu kita harus menghitung apakah ada perbedaan parameter antara nilai rata-rata statistik sampel dan nilai rata-rata populasi. Jika ada perbedaan, maka penarikan sampel itu berarti salah. Nah, bagaimana caranya? Mari kita hitung bersama-sama. Oke. Distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Ini contohnya, misalnya ada 5 bank, yaitu ada Bank Lipo, Bank BRI, Maybank, sama BPD Jawa Tengah, dan Bank BTPN yang memiliki ROA atau Return on Asset 2, 4, 6, 4, dan 4. Ini adalah populasinya, ada 5 bank, yaitu ada populasinya 5 bank. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah mencari nilai rata-rata populasi. Seperti biasa, nilai rata-rata didapatkan dari penjumlahan seluruh return on asset dibagi N-nya atau jumlah perusahaannya yaitu 5. Maka didapat 20 dibagi 5 sama dengan 4. Itu rata-rata populasinya. Kemudian, kita harus mencari nilai rata-rata populasi dan sampel. Nah, untuk kasus ini akan diambil sampel 2 dari 5 bank. Berarti yang akan diambil sampel adalah 2 dari populasi 5 bank. Nah, yang pertama kita harus mencari kombinasinya dulu. N sama dengan N kecil, N dikurangi N kecil. N ini adalah jumlah, berarti ini adalah populasi. N kecil adalah sampel. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 minus 2 faktorial. Nah, 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10.
Ingatkan 5 faktorial, ini kan kalau saya jabarkan sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Kemudian dikali lagi 3 dikali 2 kali 1, maka dapatnya adalah 10. Nanti jika belum jelas silakan ditanyakan ketika kelas online. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Ingat kombinasinya adalah 10. Kombinasi yang akan kita dapatkan adalah 10. Berarti kita harus mencari kombinasi dari bank-bank ini sampai 10. Kombinasi dari LIPO BRI berarti 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kombinasi rowannya kan ini, 2 tambah 4, LIPO BRI, LIPO Maybank, LIPO BPD Jateng, LIPO BTPN. Ini adalah kombinasi dari masing-masing bank sehingga mendapatkan 10. Jadi kesininya harus 10 karena kombinasinya adalah 10. 2, 4, 2, 6 ini dapat dari mana? Ini didapatkan dari nilai ROA. LIPO BRI, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Rata-rata hitung, berarti kan 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 dibagi 2, karena jumlahnya hanya ada 2, LIPO dan BRI, sama dengan 3. Oke, berarti rata-rata hitung ini semua dibagi 2, karena hanya ada 2 bank yang ada di sini. Dan seterusnya. LIPO Maybank 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dibagi 2 sama dengan 4. Oke, sudah jelas, berarti rata-rata hitungnya adalah ini. Kombinasi ROE-nya didapatkan dari soal 6 tambah 4, 4 tambah 4, BPD Jateng. Jumlahnya ini, jumlahnya baris ini harus 10, karena tadi kombinasi yang ada di sini mendapatkan angka 10. Berarti kita harus mencari kombinasi antar bank ini menjadi 10 kombinasi. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai dari masing-masing rata-rata setiap sampelnya, langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata sampel. Nah, sampelnya adalah X bar sama dengan 1 dibagi kombinasi tadi. Kombinasinya akan dapatnya 10 sama jumlah rata-rata hitungnya. Kombinasinya kan 1 dibagi 10. 3, 4, 3, 3 ini didapatkan dari rata-rata hitung ini. Oke. Baru didapatkan 40 bagi 10 sama dengan 4. Berarti rata-rata sampelnya adalah 4. Next. Nah, sekarang kita menghitung nilai rata-rata populasinya. Nilai rata-rata, ingat populasinya tadi di data mentahnya, itu ROE-nya ada 2, ada 4, ada 6. Frekuensinya yang memiliki return on asset atau ROE 2 ada 1 bank. Yang memiliki ROA 4 ada 3 bank, yang memiliki ROA 6 ada 1 bank, sehingga frekuensinya ini jumlahnya adalah 5. Oke. Nah, kemudian kita mencari probabilitasnya dong. Mencari probabilitas berarti 1 dibagi 5 didapatkan dari frekuensi ini, 1 didapatkan dari frekuensi ini sama dengan 0,20. 3 dibagi 5, 0,60. 1 dibagi 5, 0,20. Sehingga jumlahnya adalah 100. Ini untuk nilai rata-rata populasi. Nah, sekarang untuk rata-rata sampel, nilai rata-rata 3, 4, 5 ini didapatkan dari sini, rata-rata hitung populasi. Oke. Sehingga frekuensinya yang memiliki nilai rata-rata hitung sampel yaitu ada 3, 4 ada 4, dan 5 ada 3. Berarti jumlahnya adalah 10, karena tadi kombinasinya jumlahnya 10. Nah, caranya berarti 3 dibagi 10 sama dengan 0,30. 4 dibagi 10, 0,40. 3 dibagi 10 sama dengan 0,30. Nah, artinya berarti kan antara nilai rata-rata populasi dengan nilai rata-rata sampel ini memiliki nilai yang sama, sehingga tidak ada kesalahan dalam penarikan sampel. Oke, untuk konsep distribusi sampel rata-rata dan proporsi sama konsep dari penarikan sampel, saya rasa cukup sampai materi ini saja. Untuk lain-lainnya nanti silakan dibaca sendiri. Yang penting saya menjelaskan konsep dasarnya dari sampel dan populasi, sehingga nanti yang kita diskusikan sampai materi distribusi sampel rata-rata dan proporsi yang kita diskusikan di kelas.